Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kali ini saya akan membagikan perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Di sana ada sebuah ungkapan atau pernyataan dari Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 12, Paulus berkata begini, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, saudara, kalau melihat ungkapan Paulus, Paulus berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Ini sebuah pernyataan yang sifatnya paradoks, yang artinya sepertinya saling bertentangan. Nah, tapi sebenarnya di dalam pernyataan paradoks yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, di sini terkandung sebuah makna kebenaran yang luar biasa. Ya, memang kalau melihat pernyataan ini dengan menggunakan ukuran-ukuran manusia atau logika pemikiran manusia, memang sepertinya pernyataan ini pernyataan yang tidak bisa diterima secara akal. Karena mana mungkin di dalam kelemahan terdapat kekuatan. Tetapi mari kita melihat, manusia menganggap bahwa ini tidak mungkin. Pernyataan ini tidak masuk akal karena manusia melihat dari sudut pandang yang lain, Karena ada banyak orang-orang yang mengukur, kekuatan itu dari hal-hal yang bersifat baik, Bahkan banyak orang-orang Kristen yang melihat bahwa bukti Allah mengasihi, bukti Allah memelihara kita atau anak-anak Tuhan jika hidup itu dalam keadaan baik-baik saja. Hidup itu penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Kehidupan itu jauh dari masalah. Kehidupan itu jauh dari persoalan. Di mana dalam hidup ini tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Mungkin itu ukuran-ukurannya. Kita melihat bahwa kasih Allah atau bukti pemeliharaan kita ukur dari hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya saudara, bahwa ini cara berpikir manusia. Ada orang-orang Kristen yang mengambil ukuran-ukuran bukti-bukti pemeliharaan dari ukuran-ukuran seperti itu. Sehingga ada yang menganggap bahwa dengan kehidupan tanpa masalah, dengan kehidupan yang saja berhasil, mereka melihat itu akan memperkuat iman mereka. Tetapi dari ungkapan Paulus ini menyatakan sebuah kebenaran yang lain yang berbeda, Paulus bilang di dalam kelemahanku justru di sana terdapat kekuatan. Bukan kekuatan Paulus, tetapi kekuatan Kristus yang nyata. Memang Paulus pernah mencoba, Paulus pernah beberapa kali supaya kelemahan-kelemahan ini lalu dari kehidupannya. Karena kalau melihat prestasi, melihat pelayanan Paulus, Paulus ada rasul yang dipakai Tuhan, Paulus adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia berhasil dalam melayani Tuhan. Kalau melihat prestasi pelayanan, harusnya Paulus tidak mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Tidak ada tantangan dan pergumulan dalam pelayanannya. Tetapi realitanya tidak demikian. Paulus mengalami tantangan yang luar biasa. Paulus menerima cobaan hidup yang luar biasa. Tetapi Paulus menyadari bahwa inilah kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, yaitu kita hadapi masalah, persoalan, keterbatasan-keterbatasan kita.
Tetapi di balik kelemahan-kelemahan kita, di balik keterbatasan kita sebagai manusia, di mana kita saja menghadapi masalah dalam hidup ini, ada saja persoalan, maka di sana akan terdapat kekuatannya Allah, yaitu lewat Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Lewat masalah hidup, pencobaan hidup, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Nah, saya yakin saudara, ya, saya percaya apa yang diungkapkan Paulus ini adalah sebuah kebenaran. Memang kita sadari sebagai anak Tuhan, kita menghadapi banyak masalah hidup, banyak persoalan hidup. Tapi itu bukan pertanda bahwa kita akan binasa. Tetapi semuanya itu kita jalani di dalam Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, yaitu kekuatan yang daripada Yesus Kristus. Sekalipun kita lemah secara manusia, tapi sebenarnya kita akan memperoleh kekuatan dari Kristus, dari Yesus, yang menjadi sumber pertolongan kita. Puji Tuhan, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini dapat memberkati kita semua. Haleluya. Amin.